Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi jalan pintu masuk ke makam Raden Ayu Dewi Nawangsih, putri dari Sunan Muria di daerah Kudus, Jawa Tengah. Oke, di sini saya akan coba cerita buah kisah tentang Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Di sini ada sebuah makam keramat yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ini menyimpan cerita cinta terlarang putri Sunan Muria dengan muridnya. Makam itu terdiri dari Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku berada di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawi, Kudus. Lokasinya berjarak sekitar 17 meter atau ditempuh dengan berkendara selama 28 menit dari pusat kota Kudus. Nah, lokasi makam berada di atas perbukitan di Desa Kandang Mas. Di lokasi terlihat masih rimbun dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Sesampai di lokasi pintu masuk makam, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 200 meter untuk naik di perbukitan tempat makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Kata juru kunci makam menuturkan di makam itu ada dua tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Kedua tokoh itu adalah Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Raden Ayu Dewi Nawangsih merupakan putri dari Sunan Muria, sedangkan Raden Bagus Rinangku merupakan putra Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Di sini ada makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku, kata juru kunci. Dua makam saja. Kalau Raden Ayu Nawangsih ini adalah merupakan kalau Raden Ayu Dewi Nawangsih adalah merupakan putra dari Sunan Muria. Kalau Raden itu telah dari Kerajaan Mataram, ujarnya. Beliau menjelaskan ada cerita secara turun-temurun yang hingga sekarang masih dipercaya oleh masyarakat luas, terutama terkait dengan kisah cinta terlarang antara Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Konon ceritanya sosok Raden Ayu Dewi Nawangsih memiliki paras wajah cantik, dan kecantikannya kemudian membuat murid Sunan Muria Raden Bagus Rinangku jatuh cinta. Dulunya Raden Bagus itu mencari ilmu kepada Sunan Muria, sampai ketemulah Raden Ayu di sana, ujarnya. Nah, beliau juga mengatakan kedua sosok tersebut kemudian saling jatuh cinta. Namun Raden Ayu ternyata sudah dijodohkan ayahnya Sunan Muria dengan seorang kiai bernama Kiai Cibulek. Hubungan Raden Ayu dengan Raden Bagus ternyata tidak direstui oleh Sunan Muria. Nah, Raden Ayu itu sudah dijodohkan yang namanya Kiai Cibulek sama Sunan Muria itu. Jadi hubungannya Raden Ayu dan Raden Bagus tidak direstui. Nah, suatu ketika Raden Bagus disuruh untuk menjaga padi Sunan Muria. Namun padi yang dijaga habis dimakan burung dan diketahui oleh Sunan Muria. Raden Bagus berupaya untuk menutupi kejadian tersebut dan mengatakan kepada Raden Ayu dia mempercayainya. Lalu Raden Ayu mengatakan kepada ayahnya bahwa padi dimakan burung. Lantas Sunan Muria tidak begitu saja percaya. Singkat cerita, konon Sunan Muria murka dan melepaskan busur panah kepada Raden Bagus karena telah berbohong. Saking cintanya kepada Raden Bagus, kemudian Raden Ayu menimpangi busur panah yang berada di badannya hingga terjadi insiden meninggal bersama-sama
di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kudus. Ketika Raden Bagus disuruh menjaga padinya Sunan Muria, karena ternyata Raden Ayu itu tresno atau suka nyusul ke sini, ke tempat ini, sampai terjadi insiden Raden Bagus meninggal di sini bersama Raden Ayu di sini. Ini adalah makamnya ya. Oke, kita teruskan lagi. Hingga saat ini kata Anas masih hingga saat ini kata beliau masih banyak warga yang datang untuk berziarah di makam tersebut. Biasanya makam dibuka untuk berziarah setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, beliau menjelaskan tidak ada pantangan bagi warga yang berkeinginan untuk datang ke makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Srinangku. Yang jelas kalau ke sini bawa bunga, karena itu simbol yang baik. Ke sini tidak menemui siapa-siapa, tetapi menemui wali. Kita mendoakan wali harus bawa bunga karena penting sekali itu. Menurutnya warga yang datang ke makam tersebut berkeinginan untuk dimudahkan rezeki, hingga dimudahkan dapat jodoh. Semuanya sama, mesti pengen rezekinya lancar, pengen mudahkan jodoh, intinya itulah ya. Beliau juga menambahkan di kawasan makam terdapat banyak pohon. Meski demikian warga tidak berani ada yang mengambil batang atau ranting pohon. Dia menceritakan lalu ada orang mengambil ranting pohon kemudian mengalami sakit hingga terkena gangguan jiwa. Pohon jati memang bukan mitos lagi ya, karena memang banyak kejadian yang membawa ranting atau apa ya, ujung-ujungnya dikembalikan lagi. Berbagai kejadian yang negatif, sakit kepala, gila, karena memang di sini tidak boleh untuk dikeluarkan di sini. Memang hanya untuk kebutuhan bangunan di sini saja. Masjid di kampung pun tidak boleh. Kalau tumbang kita singkirkan. Tata di pinggir tidak pernah kita pakai kecuali untuk bangunan sendiri di sini. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, intinya ini adalah makam Dewi Raden Ayu Dewi Nawangsih, putri dari Sunan Muria.